Saya lebih suka kalau dikatakan menulis itu adalah bakat, walaupun memang bisa dilatih. Kenapa? Kalau dia sudah bakat, dia alami. Jadi sedikit aja nanti kalau kata orang ibaratnya kapalan gitu, langsung jadi dia. Walaupun pada dasarnya memang harus dilatih. Nah, kalau kita kaitkan dengan tema kita, bahwasanya temanya adalah Oxford Penulisan Artikel Komunitas Dapat Hukum Fakultas Hukum Syariah UIN Medan. Ya, nanti next. Bagaimana dengan keterampilan tulisan tersebut bisa meningkatkan kualitas diri secara profesional. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena pada dasarnya menulis itu adalah untuk mempertajam wawasan kita, menambah daya wawasan kita, intelijensi kita. Itu yang jelas. Cuma yang perlu saya katakan di sini, kalau Anda mau menulis sesuatu hal yang namanya artikel, itu dia adalah faktual atau konfiksi. Artinya apa? Peristiwa itu sudah terjadi atau bakal terjadi. Artinya nggak bisa kita karang-karang. Umpamanya begini. Sekarang kan terjadi perang Iran Palestina. Iran Israel dengan Iran Amerika. Artinya peristiwa itu kan konflik. Jadi umpamanya lagi misalnya mengenai kasus penjajah. Artinya kan memang peristiwa itu kan ada. Artinya nggak bisa kita mengada-ngada. Nah, kalau saya umpamanya, kalau saya sudah dapat topik atau tema yang mau bisa saya angkat atau saya tulis, jadi topik atau tema itu sekarang Anda lebih bisa imajiner, Anda bisa lebih luas, Anda bisa dapatkan dari media cetak, Anda bisa dapatkan dari media online, Anda bisa dapatkan dari media televisi dan sebagainya. Yang jelas, Anda harus rajin mengikuti perkembangan berita. Kenapa? Isunya adalah aktual, up to date, relevan. Artinya yang jadi ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita inventarisir sekarang, banyak kasus-kasus hukum yang sebenarnya bisa diangkat. Apalagi kalau Anda jurusan Fakultas Syariah dan Hukum Indonesia. Kenapa? Kalau itu diwaspada, surat kabar waspada, itu ada 3 rubrik yang bisa Anda gunakan. Yang pertama rubrik opini. Rubrik opini itu terbitnya dari Senin sampai Sabtu. Yang kedua rubrik universitaria. Rubrik universitaria ini dia terbitnya Senin sama Rabu. Cuma kemarin karena ada MOU antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU dengan pihak waspada dibuat bekerjasama, maka saya lihat sekarang itu setiap hari Senin rubrik universitaria waspada itu dikuasai oleh dosen-dosen Fakultas BB UINSU. Artinya apa? Anda hanya punya peluang hari Rabu kalau misalnya mau menulis di rubrik universitaria waspada. Kemudian juga ada rubrik Mimbar Jumat. Nah, ini bisa dikatakan dalam tanda petik dikuasai oleh dosen-dosen UINSU. Sebut saja misalnya Profesor Ananda Arfa, mungkin dosen lainnya. Kemudian Ajari Al-Matarigan, Profesor Ajari Al-Matarigan, Profesor Mustafa Kamal Rokan, Dr. Sugiwanto. Artinya apa? Kalau Anda mau menulis waspada ini, itulah saingan-saingan Anda, dosen-dosen Anda sendiri dalam tanda petik. Jadi bagaimana supaya tulisan kita itu bisa dimuat? Maka yang pertama tadi saya katakan, angkat topik yang lagi up to date atau relevan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tadi saya katakan Anda bisa lihat dari media televisi, Anda bisa lihat dari media online, Anda bisa lihat dari media surat kabar. Yang jelas tulisan Anda angkat itu harus up to date, lagi ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat sekarang. Nah kemudian setelah misalnya Anda dapat topik atau tema, umpamanya begini, oh iya saya mau mengangkat masalah wakaf uang. Kenapa saya contohkan wakaf uang? Anda ini kan adalah mahasiswa Fakultas Syariah UINSU. Atau misalnya kan ada mata kuliah hukum ekonomi Islam kan. Wakaf uang ini bisa dikatakan dalam tanda petik masih komunitas baru, barang baru. Itu umpamanya kan Anda mau menulis mengenai wakaf uang.
Setelah dapat topik atau tema, maka kemudian mulailah cari data-data pendukung atau referensi pendukung. Referensi pendukung itu bisa Anda dapatkan nanti misalnya dari ayat-ayat Al-Quran, bisa Anda dapatkan dari undang-undang, bisa Anda dapatkan dari buku, bisa Anda dapatkan dari jurnal, dan sebagainya. Tujuannya apa? Sebagai memperdalam atau mempertajam tulisan kita tersebut. Sehingga umpamanya ada orang membantah tulisan tersebut, kita bisa tangkap balik, kita bisa eksepsi balik. Kenapa? Saya katakan ini undang-undangnya, ini pasalnya, ini dalilnya, ini ayatnya. Itu tujuannya, sehingga tulisan itu harus ada referensinya. Sehingga kita kalau misalnya tulisan itu tidak ada referensinya, maka substansinya sangat dangkal sekali, mudah dari kami seorang. Sama misalnya Anda membuat makalah, saya ilustrasikan kalau boleh. Anda membuat makalah misalnya tentang negara Islam, kan nggak mungkin Anda mengarang apa ada referensi kan, membuat makalah tersebut harus ada daftar pustakanya kan, buku-buku kah, undang-undang kah, jurnal kah, atau sebagainya. Sama juga kalau kita menulis di bidang artikel ini, atau kalau di surat kabar namanya rubrik opini, maka kalau di surat kabar yang paling bergengsi itu adalah rubrik opini. Jadi kalau saya misalnya baca surat kabar, saya baca hanya headline, kepalanya, halaman depannya, langsung saya langkahi, langsung saya buka rubrik opininya. Makanya ketika saya mengajar dulu, ketika awal perkuliahan sama mahasiswa saya janjikan apabila mahasiswa saya mampu menembus, tapi saya tentukan surat kabarnya ya, analisa dan waspada, nilai A sudah mereka kantongi untuk mata kuliah saya. Jadi nanti mereka nggak perlu lagi ikut kuis, nggak perlu lagi bikin tugas makalah, nggak perlu lagi ikut semester dan semester. Artinya semester sampai semester tinggal tanda tangan absensi silakan keluar. Saya jamin A. Cuma dengan catatan saya katakan, saya minta kalau tidak waspada analisa. Kenapa? Harus Anda pahami, saudara-saudara sekalian. Menulis di surat kabar ini pada dasarnya adalah merupakan iklan secara lebih elegan, lebih terdidik. Kenapa dikatakan iklan? Umpamanya saya menulis waspada, saya angkat misalnya judulnya learning dan pemerataan pendidikan. Paling akhir tulisan saya tersebut umpamanya saya katakan umpamanya ya, penulis adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum BINSU. Ketika orang baca, orang kan bisa dalam tanda petik melihat, sebenarnya kayak gini ya kualitas dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum BINSU. Maka itu dikatakan iklan menulis ini. Makanya ketika dulu sekitar tahun 2002 sampai 2005 bisa dikatakan seluruh surat kabar di Sumatera Utara ini itu bisa dikatakan kami pegang rubrik opininya. Misalnya ada yang keluar di rubrik opini waspada, ada yang keluar di rubrik opini analisa, ada yang keluar di Sumut Pos, ada yang keluar di SID, ada yang keluar di Port TV, ada yang keluar di Mimbar Umum, dan sebagainya. Apalagi Anda misalnya mahasiswa, Anda mampu menembus rubrik opini waspada tersebut. Tapi saya katakan, saya jadi bersama mahasiswa itu, paling akhir dia harus buat identitas tempat dia menimba ilmu atau institusi tempat dia bekerja. Artinya apa? Jangan dia saja yang terkenal, tetapi tempat dia menuntut ilmu itu juga terangkat namanya ke permukaan. Jadi ada nilai lebihnya, ada simbiosis mutualisme namanya, saling menguntungkan. Maka saya katakan tadi, menulis ini pada dasarnya adalah iklan secara lebih elegan. Dan ketika orang waktu dulu pasang sepatu segala macam, kami tidak seperti itu. Kami cukup dengan menulis di surat kabar. Apakah di Sumut Pos, apakah di Port TV, apakah di analisa, apakah di waspada, di Mimbar Umum, Medan Pos, dan sebagainya. Nah, next. Kemudian itu tadi saya katakan bahan-bahan untuk
memperkuat tulisan itu dapat didapatkan apakah dari hukum, undang-undang, jurnal, website, dan lain-lain. Karena basic kita adalah hukum, tentu maka saya angkat materi atau isu yang berkaitan dengan hukum. Kita kan sama-sama orang hukum kan, hanya yang membedakannya sedikit antara lebih fokus kepada syariah, perbankan syariah, ekonomi syariah. Itu tadi saya katakan. Kemudian ikuti perkembangan berita dan update perkembangan ilmu pengetahuan berkaitan dengan undang-undang. Artinya Anda harus selalu rajin. Apakah undang-undang itu masih relevan, masih berlaku, atau sudah direvisi, atau sudah tidak berlaku lagi. Nah, setelah itu buat judul tulisan tersebut semenarik mungkin. Bagaimana patut Anda pahami menulis artikel ini? Dia dikatakan semi ilmiah, bukan ilmiah total. Ini nanti membedakannya dengan skripsi, tesis, disertasi. Kenapa? Kalau artikel ini segmentasi pembacanya dari kalangan terdidik sampai non terdidik. Segmentasi pembacanya dari masyarakat atas sampai masyarakat paling bawah. Maaf cakap, dari presiden sampai tukang becak sampai tukang sapu. Jadi Anda bisa menggunakan bahasa-bahasa gaul umpamanya. Tujuannya apa kita pakai bahasa-bahasa gaul tersebut? Untuk menarik pembaca. Ketika pembaca belum baca tulisan kita, dia baru baca judul tulisan kita, dia sudah tertarik. Itu salah satu kuliah rahasianya. Ini menurut pengalaman saya ya, sepanjang menulis di surat kabar. Jadi kalau misalnya Anda tanya nanti kepada Pak Sugiwanto, Anda tanya kepada Pak Misbah Khoir, Anda tanya kepada Profesor Ananda Alfa, Anda tanya kepada Pak Azhari Al-Maltarigan, itu akan berbeda. Kenapa? Tergantung pengalaman pribadi penulis masing-masing. Nah, kemudian saya katakan buat judul artikel semenarik mungkin. Tujuannya ketika orang belum baca tulisan kita, dia baru baca judul tulisan kita, dia sudah tertarik. Makanya saya pernah buat judul tulisan dan itu keluar ya, luas pada. Misalnya ada apa dengan FPI. Jadi kalau misalnya dulu ada pilih judulnya ada apa dengan cinta, tinggal saya ambil ada apa dengan cintanya saya ganti, saya tukar dengan FPI. Waktu itu ketika Munarman menjabat sebagai sekretaris jenderal FPI, Habib Rizik Syihab waktu itu lagi hangat-hangatnya itu. Kemudian saya buat judul artikel negeri para preman, negeri para pencuci uang, republik tersangka. Kalau negeri para preman, negeri para pencuci uang ada apa dengan FPI, itu waspada, republik waspada. Republik tersangka itu di Sumut Pos. Jadi itu tujuannya ketika orang baca, dia baru baca juga dia wah menarik ini. Padahal dia belum baca judul tulisan kita, dia baru baca judul kan. Sama nanti ketika saudara mau menyusun skripsi, pilih judul itu semenarik mungkin. Jadi dia ada hubungannya. Apalagi adik-adik sekarang, rekan-rekan sekarang yang sudah berada semester 6. Maka mulai sekaranglah mencoba mulai menulis. Nanti tak bagus, itu urusan belakangan. Perkara bagus tidak bagus. Yang penting Anda buat dulu sekitar 4 atau 5 halaman waktu. Apa yang dalam otak Anda, tulis saja, ketik aja. Tidak langsung dikirim kan? Nah, kemudian setelah siap 4-5 halaman, baru baca lagi berulang kali. Oh, ininya masih kurang pembahasannya. Oh, undang-undangnya belum ada. Oh, tanda bacanya masih banyak yang salah. Oh, kata sambungnya. Baru diedit lagi. Saya ini seperti itu. Terkadang ketika saya menulis, mau sampai 10 kali saya revisi. Saya baca bolak-balik. Tetap ada kekurangannya saya rasa. Apalagi nanti ketika saudara menyusun skripsi, menyusun makalah, jelaskan lebih autentik, lebih akademik.
daripada artikel ini. Kenapa? Artikel ini tadi saya katakan dia semi ilmiah, sedangkan skripsi dia jelas ilmiah. Kenapa? Segmentasi pembacanya jelas kalangan sivitas akademika, kalangan terpilih. Kalau ini saya katakan opini ini, artikel ini segmentasinya dari kalangan terdidik dan non terpilih, dari masyarakat kelas atas sampai masyarakat kelas bawah. Next. Baru kemudian ini tadi sudah saya katakan, tulisan tersebut harus relevan dan aktual atau booming diperbincangkan di tengah masyarakat. Kalau Anda inventarisir kasus-kasus berita sekarang, misalnya ada revisi KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, kemudian genosida di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel, kemudian perang India Pakistan, premanisme, dijajah, produk bersertifikat halal yang disengaja masih mengandung babi dan lain-lain. Nah, kemudian kalau misalnya saya tidak dapat imajinasi, tidak dapat ide untuk menulis, saya perhatikan almanak, hari-hari besar. Umpamanya, 1 Juli, hari lahirnya Pancasila umpamanya. 8 Oktober, hari Sumpah Pemuda. Artinya apa? 2 minggu sebelum hari H, tulisan itu sudah mulai saya buat. Saya sudah mempersiapkan bahan-bahannya, apakah buku, apakah undang-undang, jurnal, surat kabar, dan sebagainya. Kenapa? Patut Anda ketahui, waspada ini sangat ketat dan sangat selektif, sangat payah menembus produk opini waspada. Maka saya gantikan mahasiswa saya nilai A bagi yang bisa mampu menembus rubrik opini waspada. Kenapa? Saya pahami dalam tanda petik dosen sendiri belum tentu semuanya bisa. Jangankan dosen, profesor sendiri belum tentu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat adik-adik sekalian, saya ingat kawan-kawan sekalian, bukan hanya S1, S2, S3 sampai guru besar. Itulah tadi saya katakan, kalau dari UIN, dosen-dosen Anda sendiri, saya ingat Anda, Profesor Adrian Al-Badalia, Profesor Mustafa Kamal Rokam, Profesor Suki Albani, Dr. Suki Wanto, Profesor Pesan Ananda Arfa, yang notabene ini bisa dikatakan sudah nama-nama besar, sudah langganan yang diwaspada. Itulah saya ingat Anda kalau menulis di rubrik pembagian waspada. Tapi Anda jangan berkecil hati. Jangan Anda pikir, bagaimana Pak kalau kayak gitu kami bisa masuk tulisan kami. Coba terus. Maka menurut ini saya katakan adalah perjuangan. Jangan Anda begitu Anda kirim kemudian tidak keluar, Anda patah semangat, patah arang, jangan. Maka di sini mental juga dilatih. Sama ketika nanti jurus skripsi Anda ditolak, sama dopennya, sama kajurnya, ya jangan langsung door, buat lagi judul baru. Begitu juga menulis ini. Kalau misalnya nggak dimuat, buat lagi tulisan yang lain sampai dimuat, sampai judul itu di ACC. Itu. Jadi itu saya katakan, umpamanya saya tidak dapat ide untuk membuat tulisan, saya lihat di almanak hari-hari besar nasional ataupun hari besar internasional. 1 Mai, May Day, 10 November, oh iya hari pahlawan sebentar lagi. 8 Oktober, oh iya hari Sumpah Pemuda. 1 Juni, oh iya hari lahir Pancasila. Oh iya 1 Muharram. Kan besok 1 hari besar 1 Muharram kan? Dan baru Hijriah, 1447 Hijriah. Kalau Anda memang basicnya fakultas syariah, saya rasa momentum 1 Muharram ini bisa juga Anda jadikan sebagai tulisan. Terserah dari perspektif mana yang mau Anda angkat. Terus terang saya berharap sekali dari Fakultas Hukum Syariah dan Minsu ini bisa timbul penulis-penulis muda seperti adik-adik sekalian. Itu harapan saya. Kemudian juga karena ini namanya workshop, saya mau interaksinya 2 arah. Jadi tidak hanya mendengar saya sebagai penceramah, tapi kita bangun komunikasi kedua arah. Jadi ada timbul balik. Jadi kalau misalnya adik-adik mau bertanya, kawan-kawan mau bertanya, silakan aja langsung, ya.
Kalau misalnya ada yang mau dipertanyakan silakan aja seputar mengenai teknik menulis artikel hukum tersebut. Oke, saya lanjut. Next. Kemudian trik menulis artikel tersebut, kita tertarik terhadap tulisan itu dan kita yakin, pengertian yakin ini kita kuasai ya bahannya. Jadi kita tertarik sekaligus kita yakin bahwasanya tulisan itu mampu kita selesaikan. Sama juga nanti kalau misalnya Anda memilih judul skripsi, jangan nanti terlalu berat. Memang Anda suka, tapi nanti tiba-tiba bahannya sulit. Itu kan sama merupakan blunder kan. Jadi yang kedua hal tersebut, untuk menulis tersebut kita tertarik dengan isu tersebut dan kemudian kita merasa yakin atau mampu untuk menyelesaikan tulisan tersebut. Nah, itu tadi saya katakan, setelah siap 4 atau 5 halaman warko, karena dia warko ya, sudah ditentukan oleh pihak waspada, bukan HVS, bukan A4. Jadi kertasnya warko, edit dan baca lagi sampai berapa kali, sampai sebelum tulisan naskah tulisan itu dikirim ke pihak meja redaktur opini waspada. Misalnya cek tanda baca yang salah, kemudian pemborosan kata-kata. Misalnya apa? Dan, oleh, karena, jika, umpama. Itu kan gak ada artinya kan. Sama ketika Anda nulis makalah, apalagi nulis skripsi, itu kan bakal semua sama dopen nanti. Apa yang gue tulis ini? Mana ada fungsinya, mana ada artinya. Jadi kalau Anda sudah terlatih menulis di rubrik artikel ini, rubrik opini ini, saya rasa tinggal kita pindahkan aja ke skripsi, ke proposal skripsi. Jadi hampir sama dia, linear dia, nyambung dia. Jadi edit kata-kata yang tidak yang tidak istilahnya tidak ada fungsinya, itu disebut dengan pemborosan kata-kata. Kenapa? Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang ringkas, lugas, dan padat. Dia tidak bertele-tele. Maka rumus formulasi gitunya adalah 5W plus 1H. What, when, where, why, and how. Artinya apa? Kalau 5W plus 1H itu sudah ada dalam tulisan itu, dapat dikatakan tulisan itu sudah bagus. Begitu juga kan nanti kalau adik-adik sekalian mau membuat skripsi, cantumkan tentang 5W plus 1H tersebut. Umpamanya saya lagi menulis advokat PKPA dan UKDPAK 2025. Masuk W yang pertama, what, dalam tulisan itu. Apa yang masuk dengan advokat? Kalilah undang-undang advokat. Pasal berapa yang mengatur tentang advokat? Ayat berapa? Masuk W yang kedua, when. Kenapa menjadi advokat? How? Bagaimana menjadi advokat? Harus mengikuti PKPA. Setelah PKPA harus lulus ujian kompetensi dasar profesi advokat. Kemudian magang buat 2 tahun berturut-turut. Jadi itulah rumus formulasi itunya, 5W plus 1H. Sehingga ketika Anda mengadopsi 5W plus 1H dalam tulisan tersebut, dapat dikatakan tulisan itu sudah bagus. Saya bisa jamin itu kuncinya. Nah, tadi saya katakan bahasa jurnalistik adalah bahasa yang ringkas, lugas, dan padat. Dan ini kata-kata yang tidak perlu seperti oleh, jika, umpama, yang, dan sebagainya. Karena itu pemborosan kata-kata. Kenapa? Bahasa jurnalistik adalah bahasa yang ringkas, lugas, dan padat. Sama ketika Anda buat skripsi, tinggal capeknya aja, tinggal nanti dopen itu tinggal mencorek aja deh. Buang. Apalagi kalau dopennya itu bangsa teliti. Sampai footnote-nya pun kejar dia, diteliti sampai daftar pustaka. Next.
Ini tadi saya katakan rumus formulasi itu jurnalistik ada 5W plus 1H. Nah, kemudian menulis itu tadi berkaitan dengan perjuangan dan eksistensi diri. Maka saya katakan, ketika tulisan Anda kirim kemudian tidak dimuat oleh pihak surat kabar, Anda jangan putus asa dan langsung down. Coba lagi, bikin lagi, kirim lagi sampai dimuat. Sama ketika Anda nanti mau mengajukan judul skripsi, ditolak oleh kajur, buat lagi, ajukan lagi judul yang baru, yang lebih aktual, yang lebih up-to-date, yang lebih menarik. Tapi saya katakan, dua tadi kuncinya jangan lupa, Anda tertarik dan Anda kuasai. Jangan Anda tertarik dan Anda kuasai. Bodoh mau nih itu namanya. Atau misalnya Anda kuasai tapi Anda tidak tertarik, kurang maksimal hasilnya. Idealnya Anda tertarik dan Anda kuasai. Nah, kiat banyak belajar menulis membaca, itu sering baca-baca karya tulis penulis lain yang tulisannya dimuat. Seperti adinda saya ini kemarin tulisannya keluar di harian analisa manajemen produk halal. Jadi bagi adik-adik sekalian, pemula-pemula penulis ini, kiat yang lain adalah banyak-banyak membaca tulisan orang lain yang sudah dimuat di surat kabar. Kenapa? Apa tujuannya? Yang pertama, itu menambah kosakata kita. Jadi hasanah kosakata kita, perbendaharaan kosakata kita itu makin banyak. Yang kedua, itu menambah wawasan, mempertajam wawasan, membuka cakrawala wawasan cara berpikir kita itu lebih luas, lebih tajam. Next. Nah, ini berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Itu bagaimana kita mengutip suatu sumber. Kalau Anda pahami, menulis artikel atau opini ini, umpamanya kalau Anda mengutip suatu dari buku, maka buat misalnya Surah Wardi Kalubis 2004.2.149. Jadi model kutipannya adalah body note, kutipan badan atau kutipan samping. Dia bukan footnote. Artinya sumber itu kita ambil dari buku Surah Wardi Kalubis, tahun bukunya 2004, halamannya 129. Tapi kalau skripsi kan dia kan kebanyakan kan footnote, kutipan kaki. Jelas ya ada nama ada nama pengarang buku, ada judul buku, ada kota penerbit, ada tahun terbitnya, dan kemudian ada halaman yang dikutip. Tapi kalau ini dia tulisan di surat kabar, dia adalah sistem body note atau kutipan samping atau kutipan badan. Next. Nah, kemudian kalau Anda menuliskan istilah-istilah asing buat cetak biring, ini tadi saya katakan, kenapa yang baca surat kabar itu cakap bukan hanya kalangan terdidik, bukan hanya profesor saja, bukan hanya mahasiswa saja. Tadi saya katakan cakap dari masyarakat paling atas sampai masyarakat kelas bawah. Umpamanya dia tukang beca, Anda tulis misalnya Opsium Mobile, dia nggak tahu apa Opsium Mobile, maka buat dalam kurung artinya. Oh, profesi yang mulia, inkrah, apa itu inkrah kata dia? Buat dalam kurung yang telah memberi kekuatan hukum, kepastian hukum. Tujuannya apa? Sehingga ide-ide kita yang mau sampaikan itu sampai atau dimengerti oleh para pembaca. Disitulah berhasil dapat dikatakan penulis itu. Kenapa? Ide-ide itu dimengerti oleh pembacanya. Apa yang ingin mau disampaikan? Maka kalau Anda cantumkan istilah-istilah asing, ketik miring, buat dalam kurung artinya. Beda saya katakan dengan makalah, beda saya katakan dengan skripsi. Kenapa? Jelas, segmentasinya adalah kalangan terdidik, sivitas akademika, masyarakat kampus. Kalau ini enggak, dari terdidik dan non terdidik. Next. Nah,
Kemudian tidak boleh mengirim satu tulisan yang sama ke kedua surat kabar dalam waktu bersamaan. Kenapa? Ini melanggar kode etik jurnalistik. Terus terang beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2005 mungkin, saya pernah buat seperti itu mengenai hari jadi Kota Medan 1 Juli ke 400 sekian. Seminggu sebelum 1 Juli saya kirim ke analisa. Pas 1 Juli saya kirim waspada. Alhamdulillah dua-duanya keluar. Yang untung saya, yang rugi pihak waspada sama analisa. Kenapa? Itu persaingan bisnis. Artinya apa? Saya dapat dari analisa waktu itu, saya dapat dari waspada, dari kampus juga saya dapat. Jadi tidak boleh Anda kirim satu tulisan judul yang sama ke dua surat kabar dalam waktu yang bersamaan. Kenapa? Kita sekatakan kalau waspada ini dia selektif kali. Pas tanggalnya itu di situ dikeluarkan orang itu. Pas 1 Juli itulah keluar mengenai Jayahud Kota Medan ke 400 sekian di waspada. Seminggu sebelumnya keluar di analisa. Next. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sistematika penulisan. Menulis di surat kabar itu, di artikel atau rubrik opini itu, jenis tulisannya adalah Times New Roman, ya, Times New Roman. Jadi dia bukan Arial atau yang lainnya. Kemudian front judul itu 14. Jadi kalau Anda lihat itu yang sudah dibuat oleh pihak waspada ya, yang berada di tangan saudara itu front judulnya 14 itu. Selebihnya 12 ke bawah. Tapi jadi yang front judul ada yang 14. Selebihnya 12 front judulnya. Marginnya kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3. Hampir sama dengan bikin makalah atau skripsi. Sama sistematika penulisannya. Dan semuanya pun sama yang saya rasa. Jenis hurufnya. Jadi dia bukan ayat atau yang lainnya. Nah, kemudian nomor halaman tengah bawah. Jadi buat nomor halamannya tengah bawah 1, bukan sudut kanan atas ya. Tengah bawah nomor halaman. Nah, kemudian ini tadi sudah saya katakan bahwasanya menulis artikel itu berdasarkan fakta atau peristiwa. Artinya nggak bisa kita karang-karang. Ini yang membedakannya nanti dengan puisi atau cerpen. Kalau puisi atau cerpen itu hanya fantasi si penulis. Bisa kisah pengalaman pribadi dia yang kemudian dia tumpahkan, dia ilustrasinya dalam tulisan. Itulah penyair itu, pencipta lagu itu, yang punya karya seni tinggi itu. Kisah nyata hidup dia. Tapi kalau ini namanya rubrik artikel opini, tidak bisa. Dia harus jelas, clear peristiwa itu memang terjadi atau bakal terjadi. Tidak bisa kita karang-karang. Jadi dia bukan fiksi. Bukan non-fiksi dia, fiksi jelas peristiwa itu memang ada. Next. Ini mengenai pengiriman artikel melalui email. Jadi setelah siap nanti 4 atau 5 halaman waktu tersebut sudah Anda kirim melalui email. Misalnya itu email saya @13@gmail.com kepada, kalau alamat email waspada opini waspada@yahoo.com. Kemudian buat di bawahnya judul artikel, umpamanya tadi advokat PKPA dan UKDPA KAI 2025. Udah di bawahnya buat semacam kata pengantar. Dengan hormat bersama dengan ini saya kirimkan artikel saya berjudul bla 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 ke meja redaktor kalian opini waspada beserta KTP yang sudah di-scan ya. Jadi harus ada identitas penulis. Boleh KTP, boleh SIM, boleh KTM. Tapi itu yang di-scan ya, yang sudah di-scan. Beserta riwayat peringkat penulis, umpamanya nama, umur, alamat, pekerjaan. Seperti itu dia. Misal kepada yang terhormat redaktur Universitas Waspada di tempat,
Dengan ini saya kirimkan artikel saya berjudul menulis adalah perjuangan, dan itu keluar juga ya di Universitas Waspada. Ada saya rasa saya bagikan di antara adik-adik itu, di antara kawan-kawan. Beserta KTP, biodata penulis, dan pas foto kehadapan redaktor Rubik Universitas. Kenapa saya sekarang cenderung menulis di Rubik Universitas Waspada? Karena lebih menarik saya rasa sekarang, karena pakai foto kita. Jadi di samping tulisan itu ada foto kita dimuat yang sudah di-scan orang itu. Jadi kita bisa bergaya-gaya gitu, bisa selfie. Jadi sudah di-scan tadi ya, fotonya itu sudah scan, kirim gitu. Cuma kalau dia rubrik kopi ini dia 45 halaman kartu. Ini sebelum saya lupa nanti. Kalau rubrik Universitas Waspada dia nggak sampai 6 halaman kartu, cukup 2 halaman kuarto. Jadi kalau 4 sampai 5 halaman kuarto itu sekitar 10.000 karakter no space, tanpa spasi. Apa saya kan? Jadi kalau dia rubrik opini waspada itu 4 sampai 5 halaman kuarto itu dia kalau kita hitung jumlah karakternya 5 sampai 10.000 karakter no space. Bukan with space, tanpa spasi, bukan dengan spasi. Tapi kalau rubrik Universitas Waspada cukup 2 halaman. Kenapa? Di situ udah ada foto lagi. Kenapa? Tempat dia kan. Jadi ini dia bagaimana menulis artikel melalui email. Jadi cantumkan nanti identitas penulis, pas foto, KTP yang sudah di-scan, kemudian biodata penulis yang ringkas. Next. Oke, ini yang terakhir. Pramudia Anantatur mengatakan orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tidak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Dengan kata lain, menulis itu adalah keabadian. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kau bukan anak raja, bukan pula seorang anak ulama besar, maka menulislah. Saya rasa itu ya. Kalau misalnya ada sisi tanya jawab, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Afan Adal Lubis SHMH atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa pada seminar kali ini. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab kepada yang ingin bertanya. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karun Kasio Putra. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara. Alhamdulillah sekarang ini semester 6. Jadi kalau melihat dari judul ini, saya juga memandang bahwa diri saya memang sedikit suka menulis memang. Tetapi ada yang saya pertanyakan sama Bapak. Yang pertama itu, ketika misalnya kita membaca sebuah koran, gitu kan. Lalu kan tadi saya baca juga di sini itu di bawahnya itu kan ada penulis dari ini gitu kan. Nah, ketika kita menulis sebuah artikel hukum atau jurnal, apakah kita bisa mengambil dari surat kabar tersebut? Bisa nggak kita cantumkan di dalam artikel itu? Nah, begitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita ini kan kalau misalnya baca jurnal atau artikel hukum gitu, itu kan otomatis ada satu paragraf itu footnote, satu paragraf kan footnote di bawahnya gitu kan. Nah, lalu kita ingin mengambil satu paragraf itu. Nah, tentu kan kalau misalnya kita udah sampai ngambil satu paragraf itu, di bawahnya itu kan ada footnote gitu kan. Apakah ketika kita memasukkan ke artikel kita mengikuti footnote yang bawah, atau kita itu mengambil dari artikel hukum itu gitu. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini langsung dijawab atau yang lain? Langsung jawab. Silakan Pak. Kalau tak salah tadi saya tangkap itu tadi kalau misalnya kita menulis artikel, kemudian kita tutup sumbernya dari jurnal gitu ya. Iya, iya. Kalau misalnya kita menulis artikel, kita ambil misalnya sumbernya dari jurnal, cantumkan misalnya linknya kalau ada. Kalau ada nama penulisnya, cantumkan nama penulisnya. Nah,
Yang kedua tadi saya kurang jelas bagaimana tadi misalnya itu misalnya dalam skripsi. Dalam jurnal misalnya. Kita nulis jurnal kemudian Kemudian di satu paragraf itu bahannya dari mana? dari jurnal itu. Bahannya dari jurnal itu. Terus kan satu paragraf itu ada footnote-nya gitu. Di bawahnya itu ada penulisnya juga. Terus kita kutiplah ke dalam karya kita. Gitu. Kita nulis jurnal. Kemudian kita ambil bahan dari jurnal. Terus di dalam jurnal itu ada bahan lagi di bawah di dalam jurnal. penulisnya sama. Beda penulisnya. Kalau penulisnya beda, ini kutipannya apa? Kutip footnote atau body note? Footnote. Kalau footnote, ya tinggal put aja logcheat. Logcheat kemudian halaman yang kutip. Pengertian logcheat itu kan kita mengutip suatu sumber atau suatu buku, tapi sudah diselingi oleh buku dan pengarang yang berbeda. Kecuali kalau misalnya footnote yang pertama sama yang kedua sama, tinggal kita buat ada yang keduanya ibit. Artinya apa? Pengarangnya sama. Kalau misalnya halamannya beda, tinggal kita buat titik koma halaman 23. Artinya halamannya yang berbeda, tapi penulisnya sama. Gimana Pak? Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Materi. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Sari Jasip Siregar dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Izin Pak, saya ingin bertanya, apa saja bagian-bagian penting dalam struktur penulisan artikel hukum? Dan apakah mahasiswa hukum wajib materi menulis saja atau hanya sekedar publistik? Saya jawab kasih. Poin yang penting dalam satu penulisan artikel ada 3. Yang pertama pendahuluan, yang kedua itu pembahasan, ketiga penutup. Sama dengan menulis skripsi juga. Bab pertama pendahuluan atau latar belakang. Bab kedua itu pembahasan, bab 3 penutup. Nah, pertanyaan yang kedua, menulis ini sangat urgent sekali bagi mahasiswa fakultas hukum dan syariah. Kenapa? Itu tadi saya katakan. Saya pinjam moto dari Imam Al-Ghazali, ucapan dari Imam Al-Ghazali. Dia katakan, kalau kau bukan seorang anak raja, bukan pula seorang anak ulama besar, maka menulislah. Maka Imam Syafi'i itu sangat banyak tulisannya, karya-karya Imam Syafi'i. Sama dengan Imam Bukhari, Imam Al-Ghazali. Bahkan The Forbes pada bangsa ini Soekarno, Presiden Soekarno itu sangat intelektual sekali tulisannya. Buktinya apa? Ada bukunya di bawah bendera revolusi jilid pertama tahun 1999, 620 halaman buku itu, ada 120 lebih judul artikel dia. Itulah Soekarno, sama dengan Hatta. Jadi karya tulisannya para pendiri bangsa ini memang penulis Soekarno itu. Jadi menulis ini mau tidak mau bisa dikatakan wajib bagi mahasiswa hukum. Kenapa? Apalagi nanti kalau Anda mau jadi lawyer, jadi pengacara. Bagaimana Anda mau jadi lawyer? Anda nggak bisa buat playboy, Anda nggak bisa buat gugatan, Anda nggak bisa buat eksepsi. Itu kan menulis semua konseptor. Kalau public speaking, semua orang saya rasa bisa jadi public speaking. Maka dikatakan dulu modal jadi lawyer ini ada 2. Modal untuk jadi pengacara hanya 2. Apa? Pandai bicara, pandai nulis. Jadilah itu. Jadi keduanya penting ya Pak? Ya, ini dia, seimbang dia. Pandai nulis, pandai bicara. Kenapa? Itu berkaitan. Bagaimana kita nanti buat pledoi, bagaimana kita buat eksepsi, bagaimana kita buat surat gugatan, bagaimana kita buat surat kuasa. Kalau kita tidak menguasai teknik menulis yang bagus ini. Cuma permasalahannya sekarang harus diakui, kalangan mahasiswa sekarang dalam tanda kutip minat atau budaya literasinya, budaya menulisnya, budaya membacanya itu sangat minim sekali memang. Di situ kelemahan kita, anak muda sekarang, generasi muda sekarang, atau disebut dengan Gen Z.
Sementara ketika nanti ada sudah semester 6 sekarang, sebentar lagi semester 7 ada sudah mulai mengajukan judul, mulai di situ berbenturan. Bagaimana cara membuat judul yang baik, menyusun judul yang bagus, ya kan? Karena gampang itu. Kok gampang Pak? Ya, misalnya ada satu undang-undang, pelajari ada satu pasal itu. Itu aja bukan satu pasal itu. Ya pilih. Bagaimana caranya? Ya berlatih. Dan berlatih juga instan. Maka dia harus berkaitan dengan konsistensi diri. Maka menulis itu adalah perjuangan. Nggak bisa simsalabim abrakadabra. Nggak bisa setelah workshop ini langsung buat, langsung diterima. Oh, nggak bisa seperti itu. Kecuali tadi saya katakan, Anda ada bakat. Kenapa? Terus terang saya contohkan diri saya. Sebelum saya terjun menulis di rubrik opini ini, saya dulu menulis puisi sangat cerdas. Baru sekitar tahun 2004-2005 itu ada pelajaran jurnalistik. Dari situ seminggu kemudian saya coba waspada, diterima. Saya coba kembali lagi dianalisa, seminggu kemudian diterima. Nah, dari situ saya terkol menulis artikel ini. Tapi sebelumnya, ya memang saya sudah sering menulis juga, tapi cerpen, visi. Jadi imajinasi kita itu yang dilatihnya, ketajaman kita berpikir itu, daya kritis kita itu. Maka jangan anggap menulis ini mudah. Maka saya janjikan tadi sama mahasiswa saya, nilai A saya katakan sudah mereka gantongi untuk mata kuliah saya. Tapi saya minta waspada sama analisa. Kenapa? Tadi saya katakan tadi, saingannya itu ada dari USU, Unimed, Ancabudi, UNSU, WINSU, UMA, Profesor Doktor di sini yang dilawan, Profesor Soli Lubis, Sohibul Ansor Siregar, Kaisar Nanda Arfa, Ajari Akmal Taliga, Masda El Musta, Arfanda Siregar. Ada yang dari Polmed, ada yang dari Unimed, ada yang dari UNSU, ada yang dari Rumah, ada dari WINSU. Karena saya tahu Pak. Jadi jangan berharap ketika Anda kirim langsung dimuat. No. Kenapa? Saya sendiri, walaupun saya sering menulis, terkadang yang saya kirim tak dimuat. Begitulah selektifnya waspada itu, ketatnya. Padahal saya bisa menulis, sudah saya dimuat tulisan saya, bisa diterbit. Bukan satu jaminan. Begitu saya nulis langsung diterima, enggak. Kecuali saya buat ansor serega, dosen isi UNSU. Kalau dia enggak lagi, begitu dia kirim langsung tuh, hasilnya langsung dari hari dia itu berkopi. Saya buat ansor serega. Jadi latih terus. Nggak bisa ya memulainya itu yang upaya. Tapi saya katakan apa yang di benak kita mainkan aja, hajar terus. Tentu nggak langsung kita kirim kan. Begitu siap 5 halaman baca pelan-pelan. Di mana kekurangannya? Sama ngebuat macam skripsi. Ya. Selanjutnya lagi yang bertanya atau sudah? Ya, silakan aja. Adik-adik. Ini kan workshop kan, jadi harus komunikasi dua arah. Silakan aja. Sepanjang yang saya ketahui dan terus terang ya, selama abad ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya kan kebetulan punya mahasiswa dari SMP Tua Brilian Pak. Satu mentor kami itu namanya Profesor Mustafa Kamal Roka. Nah itu juga dia sering juga kirim upload opini-opini dia dan pesan dia ke Waspada. Memang bahkan sampai 100 kali upload dan yang ke satu-satu dia baru diterima gitu. Berarti kan memang sesusah itu untuk diterima gitu, ya Pak. Lalu Pak, menurut saya ini Pak, bisa nggak kalau misalnya untuk awalan ini opini kami itu kami upload juga ke pihak Waspada ataupun apa tadi itu, tapi kami upload juga ke media sosial Pak. Nah, kami kan
takut juga nih Pak, entah opini kami bersifat sarkasme atau satir atau bahkan nanti menyinggung pemerintah, bahkan nanti kami kan tidak ada lembaga yang membela kami gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak kira-kira Bapak? Baik, terima kasih. Itu tadi saya katakan ya, Profesor Mustafa Al-Maroka itu sama. Kami menulis waspada, cuma beliau itu rubriknya di Jumat sama dengan Profesor Nanda Arfa, Sugiwanto, Psikolog Lawyer, Ajar Al-Mu'tarigan. Kalau saya lebih cenderung ke rubrik opini. Begitulah, beliau sendiri katakan 100 kali mencoba, 101-nya baru langsung dimuat. Mengenai itunya, ini saya katakan, kalau bisa buat MOU, lembaga kerjasama antara Dekanat ya, diinisiasi oleh Dekanat Fakultas Syariah Hukum Insu, waspada, buat MOU, seperti yang dilakukan oleh FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu kan kemarin saya baca di waspada bulan Januari, mereka buat MOU waspada kerjasama, di mana langsung itu ada memang Syekh Albani, Ajar Al-Mu'tarigan yang langsung waspada. Jadi sekarang yang saya katakan, rubrik Universitas waspada tiap hari Senin itu adalah tulisan dosen-dosen PB Winsu. Itu caranya. Cuma inisiasi dari pihak dekannya. Siapa dekannya? Nah, lobby juga sama Pak Ajar Al-Mu'tarigan. Dan itu dia orang lama menulis waspada. Sehingga nanti kita juga bisa ikut situ nyebeng tulisan. Walaupun disortir ya, walaupun itu disortir, kenapa ada redakturnya? Ada redaktur opininya. Itu tadi saya katakan. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Winsu sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan pihak waspada oleh kedua itu. Jadi sekarang tiap hari Senin rubrik Universitas waspada itu adalah tulisan-tulisan dosen PB Winsu. Jadi nanti supaya jangan ketinggalan, Fakultas Hukum Syariah buat juga MOU yang diinisiasi oleh pihak dekanat, ditopang oleh pihak rektorat mulai Pak Ajar Al-Mu'tarigan. Jadi kan bisa nanti di situ juga berkecimpung, cuma yang bagus memang tulisannya yang layak dimuat, yang layak dipublikasikan, ada nilai jualnya. Artinya apa? Begitu tulisan kita dimuat, artinya apa? Orang mengakui keberadaan pemikiran kita, ide-ide kita, gagasan-gagasan kita. Buat MOU kerjasama. Kalau sepanjang itu benar, sepanjang itu memang benar, maka saya katakan menulis di artikel ini, opini ini dia harus objektif. Artinya apa? Peristiwa itu memang terjadi, nggak diceritakan negara. Kalau memang itu benar, no problem saya rasa. Sepanjang ada dasarnya, ada dasar hukum kita. Apakah misalnya undang-undang? Maka saya katakan tadi, kita kuasai dan kita tertarik. Supaya kita nanti jangan dapat cari perlu bahan-bahan pendukungnya dan referensinya. Apakah undang-undang, apakah buku, apakah jurnal, apakah surat kabar dan sebagainya, dan data pendukungnya. Kalau misalnya kita buat nanti langsung ke medsos, saya khawatir juga. Karena nggak ada filternya kan. Tiba-tiba nanti ada orang mau cari kambing hitam, cari masalah. Wah itu cuma nama baik, oh itu bukan IPI. Udah bermasalah. Berarti Pak kalau misalnya sudah kita upload, misalnya itu diterima, nah ketika ada orang yang nggak suka dengan tulisan kita, berarti yang ikut membantu membackup kita atas tulisan kita itu ya waspada juga gitu. Kalau misalnya tulisan kita sudah dimuat waspada umpamanya, kemudian kita upload ke media, ke sosial media, mau upload, berarti tulisan kita itu memang sudah layak, iya, karena sudah ada redaktur opininya kan yang meloloskannya, nggak ada masalah. Maka saya katakan tadi buat MOU kerjasama menurut Pak Iwan Wahyudi, kemudian ke pihak dekanat, ketua apanya ini, BEM-nya, kita pihak dekanatnya, Pak dekannya, kemudian Pak Ajar Al-Mu'tarigan juga, seperti dilakukan oleh PI awal Januari itu. Jadi bisa sama-sama nulis ya kan, waspada. Karena kalau rubrik mimbar Jumat itu memang
Prof. Mustafa Kamaroka, Suking Wanto, Isbul Khoir, Azhari Akmal Tarigar, Faisal Anaga Arfa, itu nama-nama Syahrin Harahal. Dari dulu memang itu. Turki Albani, Wadmi Marpawu, iya, Wadmi Marpawu. Oh iya deh, nanti deh. Bisa selamatkan anaknya nanti. Apa ada lagi yang bertanya? Mungkin para anak ceweknya ada yang bertanya. Baik, kita cukupkan saja sesi tanya jawab kita pada kali ini. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya closing statement yang akan disampaikan oleh materi. Saya silakan. Saya rasa itu tadi pesan saya kepada adik-adik sekalian. Menulis ini adalah berkaitan dengan konsistensi diri. Menulis ini adalah perjuangan. Jadi jangan ragu, jangan takut kalau misalnya tulisan kita itu belum dimuat. Coba sampai tulisan itu dimuat. Saya katakan tadi solusinya bagaimana kalau misalnya kami ini kan masih baru Pak, penulis muda. Buat MOU saya katakan. Buat MOU kesepakatan kerjasama antara dekan Fakultas Syariah Unsu dengan pihak waspada buat MOU. Jadi ada ruang nanti sama kalian untuk bisa juga menulis. Atau ya seperti pelatihan seperti ini. Artinya saya katakan itu tadi, lepas dari sini nanti malam coba buat tulisan, mulai menulis. Tentang apa Pak? Tentang apa aja yang Anda tertarik dan Anda kuasai. Apakah misalnya mengenai wakaf buah, wakaf tunai, apakah misalnya mudharabah, murubaha, apakah misalnya mengenai bagaimana kepemimpinan perempuan dalam politik Islam. Banyak kan? Yang penting itu tadi, jadi dilatih otak kita ini. Yang biasanya makcakam dia nggak dilatih, begitu dilatih mulai terasa. Aku ini makan, percaya, makan pelan dia naik. Kalau dulu saya nggak menulis, saya suntuk kalau dulu saya nggak menulis ada uang saya. Itulah ibarat kalau dulu. Kenapa? Itu tadi saya katakan, saya dapat dari pihak kampus, ada dari insentifnya waktu itu. Saya dapat dari pihak surat kabar. Jadi akibat menulis ini, kalangan kita, pergaulan kita adalah orang-orang terdidik. Waktu itulah saya ambil honor di analisa, saya jumpa dengan Profesor Suli Lubis, guru besar tata negara USU. Itulah saya, oh ini Profesor Suli Lubis, ini rupanya orangnya. Oh ini rupanya dia raja buku, terus nanti dia fenomensen. Oh ini rupanya mendiang Pak Ali Murtado. Iya. Tapi beliau analisa, lebih analisa. Terima kasih kepada Bapak Materi atas proses statementnya. Selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada Materi untuk Bapak Afan Ardan SKMA boleh menunjukkan Pak Iwan Wahyu DMA serta Ketua Umum Bank itu akan saya silakan. Dan juga Ketua Umum.